Bab 184. Semuanya sudah melarikan diri. Apa? Jerit Mia ngeri. Nyonya tua Kristi termangap-mangap, menatap lurus ke mata Ando, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Mia dengan jengkel dan cemas bertanya, "Ayah, apakah kamu ada salah melihat?" Ando tidak bisa menjawabnya, pelan-pelan mengangkat kepalanya, menatap Mike dengan tatapan ganas. "Ayah, aku tidak berhutang begitu banyak." Mike saking takutnya merinding, cepat-cepat menjelaskan, "Aku hanya kehilangan lebih dari 20 miliar saja, mereka yang berbicara sembarangan." Pria dengan rompi hitam menyeringai dingin. "Tuan muda Mike, ketika Anda meminjam uang, kami pun sudah memberitahu Anda. Kami adalah lintah darat dan akan mengambil 5% bunganya, bukankah Anda sendiri yang mengecap sidik jari Anda? Dasar tidak berguna." Ando saking kesalnya hampir akan jatuh pingsan. Dia pun menendang Mike, membuatnya jatuh terduduk di tanah. "Ayah, aku juga tidak ingin seperti itu, aku hanya ingin menang sekali saja, tapi siapa yang akan menyangka kekalahanku akan menjadi semakin banyak," ucap Mike sambil terisak-isak. Tubuhnya pun gemetar ketakutan. Napas Nyonya tua Kristi terengah-engah, dia saking marahnya mengertakkan giginya. Dia pun berusaha untuk menenangkan dirinya dan berkata, "Mengenai hutang cucuku, besok aku akan pergi mencari Tuan Samuel kalian untuk bernegosiasi, karena hari ini kami memiliki masalah penting untuk ditangani, jadi kalian pulanglah dulu." "Tidak bisa begitu." Pria rompi hitam itu tersenyum dingin. "Antara kalian membayar hari ini, atau kita tidak dapat melapor ke atasan kita dan hanya bisa meminta maaf. Kalian mau lakukan apa?" "Hah?" bentak Mia kesal. "Kalian tidak akan membayar kembali uangnya, bukan? Baiklah." Setelah selesai mengatakannya, sang pria rompi hitam tersebut melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, "Saudara-saudaraku, hancurkanlah." Sekelompok pria kekar dan ganas bergegas ke depan, mengayunkan pemukul bisbol dan pipa baja, sembarangan menghantam apapun hingga hancur. Lebih dari 100 orang yang berdiri di halaman, yang awalnya berencana untuk menghabisi Rocky, belum sempat melakukan persiapan apa-apa, langsung mati-matian melarikan diri begitu dihajar oleh orang-orang yang galak dan kuat ini. Para kerabat keluarga Liu adalah orang biasa, mereka pun tidak bisa melawannya, sehingga mereka yang dipukuli pun menangis, menjerit, dan mati-matian melarikan diri ke segala arah. Begitu mendengar nama Samuel, para pengawal yang dipekerjakan keluarga Liu pun terkejut dan lumpuh di tempat. Begitu melihat orang-orang itu bergegas kemari, mereka tidak lagi sempat mempedulikan gaji mereka, langsung melempar ornak lain untuk membuka jalan dan melarikan diri. Kini, seluruh kota Gopo tahu bahwa T-Rex sudah pensiun, Jacob sudah jatuh, dan sekarang Samuel yang mendominasi semuanya. Jika mereka bertarung dengan bawahannya, Samuel, bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Ando pun dihajar dengan tongkat dan pinggannya pun hampir akan patah. Saking sakitnya, dia pun segera menjerit padanya. "Jangan pukul lagi, kami pun tidak mengatakan bahwa kami tidak akan mengembalikan uangnya. Uangnya itu akan dikembalikan. Sebetulnya, penghasilan keluarga Liu saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka sama sekali tidak dapat memberikan uang tersebut." Tapi pihak lain sama sekali tidak mendengarkannya, dengan gila menghancurkan semuanya. Bahkan Mia pun tidak luput, dipukul dengan tongkat di wajahnya, membuat hidungnya bengkok. Dia pun saking takutnya menangis serta menjerit keras. Seluruh halaman kediaman keluarga Liu dalam sekejap dipenuhi dengan tangisan dan jeritan. Para pengawal yang dipekerjakan pun melarikan diri. Kini yang tersisa hanya para kerabat keluarga Liu yang dipukuli, di mana masing-masing dari mereka dipukuli hingga babak belur sambil menangis keras. Nyonya tua Kristi, yang berdiri di tangga, merinding melihatnya. Mungkin karena melihatnya terlalu tua, para preman pun tidak melakukan apapun padanya karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Tapi dia juga tidak bisa menghentikannya, hanya bisa diam melihat anggota keluarga Liu yang dipukuli menangis dan menjerit. Para anggota keluarga Liu yang dipukuli awalnya menangis dan memohon ampun, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ini semua salahnya Mike, mereka pun seketika mengamuk. "Nyonya tua, apakah Anda memanggil kami kemari untuk dipukul?"
Jelas-jelas ada orang yang akan menagih utang, tapi Anda malah memanggil kami kemari. Apakah itu supaya kita dijadikan sasaran mereka? Kalian sengaja membujuk kami kemari, bilangnya untuk menghukum orang yang bernama Rocky itu, tapi sebenarnya kalian menyuruh kami kemari untuk menjadi pengganti, kan? Kalau tahu begini, aku dari awal tidak akan datang. Di tengah-tengah suara tangisan itu, juga terdengar raungan murka anggota keluarga Liu. Banyak orang merasa bahwa diri mereka telah tertipu. Jelas-jelas karena keluarga Liu takut dengan para lintah darat yang datang kemari, makanya mereka pun ditipu untuk dijadikan penggantinya, dan bahkan berpura-pura bilang ingin mencela keluarganya Andrew. Ada beberapa anggota keluarga Liu yang pandai, di mana mereka yang tidak ingin dihajar lagi segera kabur, berlari keluar gerbang. Yang lainnya pun mengikuti mereka, segera melarikan diri dalam kepanikan itu. Dalam sekejap, kediaman keluarga Liu yang awalnya masih ramai berubah menjadi sepi. Semua anggota keluarga yang dipanggil oleh Nyonya Tua Kristi pun melarikan diri, tidak peduli mau seberapa keras dia berteriak, mereka pun tetap tidak menoleh ke belakang. Nyonya Tua Kristi duduk lemas di kursi dengan pandangan kosong. Dia pun tahu, bahkan jika dia pergi memanggil orang-orang ini lagi, mereka juga tidak akan pernah datang kemari. Halamannya sangat berantakan, Ando telah dipukul hingga tergeletak ke tanah dan kepalanya pun berdarah. Kedua tangan Mike ditahan oleh dua orang, dan pria rompi hitam itu berdiri di depannya, menamparnya beberapa kali, sampai-sampai darah menyembur dari mulut Mike dan wajahnya pun babak belur. Nyonya Tua Kristi pun menangis sambil menjerit. Bukankah aku sudah bilang bahwa uangnya akan kami kembalikan, apa yang kalian inginkan lagi? Pria rompi hitam itu mencibir dengan jijik. Uang adalah masalah sepele, yang terpenting adalah karena kalian telah menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh tersinggung. Tuan Samuel, kami ingin memberikan kalian pelajaran. Kemarilah. Bawalah pergi Mike si bajingan kecil ini dulu, nanti kita akan meminta penembusannya. Jangan. Jerit Mike ngeri, tetapi dua pria kekar itu telah menahannya dan langsung menyeretnya keluar. Mike. Nyonya Tua Kristi menjadi cemas sekaligus marah, dia ingin menyusul, tetapi telah dihentikan oleh seorang pria yang kuat. Kita telah menyinggung siapa? Ando tiba-tiba mengangkat kepalanya, darah pun menetes dari lubang hidungnya. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Pria rompi hitam itu melambaikan tangannya, membawa orang-orangnya pergi, meninggalkan halaman keluarga Liu yang telah hancur, dan juga anggota keluarga Liu yang telah dipukuli hingga babak belur. Jika kamu masih tidak tahu diri dan tetap menyinggung tuan muda dari keluarga Lin, kami akan melemparkan putramu ke sungai untuk dijadikan makanan ikan. Ando pun ketakutan sekaligus marah. Dia sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melawan, jadi dia hanya bisa melihat mereka membawa putranya pergi. Mia, dengan rambut yang berantakan, menangis dan berkata, kamu telah menyinggung siapa, sampai-sampai keluarga Liu juga ikut dihukum. Tuan muda dari keluarga Lin. Mungkinkah itu Rocky? Ando tiba-tiba tersadar kembali, dan sekujur tubuhnya seketika merinding. Sebuah keluarga kecil seperti keluarga Liu ini pasti tidak akan memiliki musuh, dan satu-satunya orang yang telah mereka menyinggung baru-baru ini adalah Rocky. Mungkinkah itu dia? Nyonya Tua Kristi, yang duduk lemas di tanah, mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana mungkin itu adalah sampah seperti dia? Betul. Mia juga tiba-tiba tersadar kembali. Ketika dia menyetir dan menabrak Rocky, dia pun sama sekali tidak terluka. Kemampuannya yang begitu kuat bahkan membuatnya bertanya-tanya apakah Rocky benaran merupakan sampah di mata semua orang. Pada saat ini, sang kepala pelayan datang dengan wajah murungnya. Dia dengan panik berkata, Nyonya Tua, barusan ada beberapa pelanggan lama yang menelepon kemari, bilang bahwa mereka ingin memutuskan kontrak dengan keluarga Liu dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi. Bagaimana ini? Nyonya Tua Kristi, yang duduk lemas di tanah, langsung melompat ketika mendengar perkataannya. Ini tidak masuk akal, kenapa mereka tiba-tiba ingin memutuskan kontraknya? Ando pun menjadi ketakutan dan tiba-tiba bangkit berdiri. Tidak bisa, aku harus pergi ke rumah Andrew. Dia mau mencari Rocky, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Rocky. Ayah, aku juga ikut. Mia segera mengikutinya.
Keluarga Liu telah jatuh hingga ke tahap ini, jika tidak bertindak, maka habislah keluarga Liu. Nyonya tua Kristi dengan murka menjerit, setelah kamu ke sana, jangan bertindak gegabah dulu. Jika pelakunya itu benaran dia, langsung saja membereskannya. Bab 185. Kamu tidak diterima di sini. Di kamar. Dewi pun ikut khawatir ketika mendengar orang tuanya mendesah di lantai bawah. Rocky sekilas melihat ke arah jam dinding, lalu berkata, ini sudah jam 9. Sayang, apakah kamu tidak mau mandi? Bagaimana bisa sempat berpikir untuk mandi? Kamu tidak mendengar ayah dan ibu sedang mendesah di lantai bawah, menunggu kedatangan Nyonya tua Kristi. Ucap Dewi kesal. Keluarganya sudah merasa sangat cemas, takut keluarga Liu akan datang keroyokan untuk menghabisi mereka. Tapi dia masih bisa tidur. Rocky pun tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa mereka tidak akan datang malam ini? Sebelum dia dapat menyelesaikan perkataannya, terdengar bunyi ketukan keras di pintu bawah. Buk buk buk. Ketukan keras di pintu itu sangat cepat, di mana orang yang menggedor itu bahkan terdengar seolah-olah akan mendobrak pintunya. Jenny kebetulan sedang berdebat dengan Andrew. Begitu mendengar suara itu, wajahnya seketika memucat. Bagaimana ini, mereka sudah datang. Keringat dingin juga bercucuran di dahi Andrew. Dia pun menatap ngeri ke arah pintu, takut mereka akan mendobrak pintunya dan masuk ke dalam. Rocky dan Dewi pun berlari ke lantai bawah. Begitu mendengar pintunya digedor, mereka pun tahu dapat merasakan seolah-olah orang yang menggedor itu sudah tidak sabar lagi. Begitu melihat Rocky turun, Jenny langsung menjadi murka dan memakinya. Ini semua salahmu. Sekarang harus bagaimana, hah? Andrew, yang sedang berkeringat, melangkah maju dan berkata, Rocky, orang-orang keluarga Liu sudah datang kemari, apa yang harus kita lakukan? Dewi juga tampak kaget dan marah. Dia seketika tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa menatapnya saja. Jenny adalah orang yang amat kejam di rumah, tetapi dia adalah seorang penakut di luar. Dia pun duduk lemas di sofa, tidak tahu harus berbuat apa selain memarahi Rocky. Ketika orang itu saking takutnya tertegun di tempat. Semuanya pun memandang Rocky, menunggunya mengambil keputusan. Rocky juga tampak bingung. Dia sudah menyuruh Billy untuk meminta Samuel pergi ke kediaman keluarga Liu. Tapi kenapa mereka masih bisa berani datang? Tapi karena mereka telah kemari, Rocky pun berkata, mari kita membuka pintu dulu untuk melihat situasinya. Jangan dibuka. Jenny menjadi heboh, dan seketika melompat. Bagaimana jika nanti mereka masuk dan menghancurkan semuanya? Mereka tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Rocky berkata dengan suara rendah. Jika keluarga Liu masih berani datang untuk menghukumnya, maka dia tentu tidak akan sungkan. Bu, masalah tidak akan pernah terselesaikan jika kita tidak membuka pintunya. Dewi juga tampak sangat marah. Memangnya mereka siapa sampai berani melakukan hal itu, mengapa kita harus bersembunyi? Aku yakin mereka tidak akan berani melanggar hukum dan bertindak semena-mena. Rocky mengangguk kepalanya, berjalan ke depan pintu, membuka pintunya. Dia pun hanya melihat Ando berdiri di luar pintu dengan wajah suramnya. Di belakangnya pun terdapat Mia dan juga beberapa bawahannya. Wajah mereka babak belur, dan mereka semua pun tampak terluka. Ando mengangkat kepalanya, melirik Rocky, berusaha untuk tampak tenang. Ibu tidak datang? Tanya Jenny gemetar ketakutan sambil tersenyum paksa. Andrew juga menatap mereka dengan tatapan takut, jantungnya pun berdebar kencang. Untuk apa kalian datang kemari? Rocky meraih lengan Ando dan berteriak dengan dingin. Pergi sana. Jenny pun terkejut dan langsung memarahinya. Kenapa kamu berbicara seperti itu dengan pamanmu? Cepatlah meminta maaf padanya. Dia sudah berencana untuk memohon belas kasihan pada Ando, makanya dia akan berusaha untuk mengatakan hal yang akan menyenangkannya. Tapi tidak disangka sampah bodoh ini malah ingin mencari mati. Begitu datang, dia malah langsung menyinggung pihak lain. Rocky mengabaikan ibu mertuanya dan berteriak dengan dingin. Pergi sana. Kamu tidak diterima di sini. Saat ini, jangankan Jenny, bahkan Andrew pun terkejut melihatnya. Dewi juga terkejut. Dia tidak menyangka Rocky akan berani menggunakan nada seperti ini untuk membentak dan memarahi Ando.
Jenny tampak sangat marah. Dia pun melangkah ke depan, mengayunkan tangannya, hendak menamparkan wajah Rocky. Dia adalah pamannya, kamu jangan memarahinya. Aku akan memberikan sampah ini pelajaran. Begitu Jenny mengayunkan lengannya, tangannya tiba-tiba ditahan oleh seseorang. Jenny mengangkat kepalanya, tertegun menatap Ando. Ando menghentikan tamparan Jenny dan tersenyum paksa. Jenny, jangan memukul Rocky. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Apa? Kamu mau mendiskusikan sesuatu dengan sampah ini? Tanya Jenny, tertegun. Ayah, kamu jangan basa-basi lagi, kita harus segera menyelamatkan kakak. Mia segera melangkah ke depan, menangis sambil berkata pada Rocky. Kami tahu kami salah, tolong kembalikan kakakku, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Jenny terkejut melihatnya. Salah apa? Apa maksudnya tidak berani? Mike telah ditangkap. Mendengar 3 pertanyaan Jenny yang berturut-turut, Dewi pun terkejut, melangkah ke depan dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan Mike? Ando pun mengabaikan mereka, berlutut di depan Rocky, menangis sambil berkata, Rocky, pada sore itu, kamilah yang telah melakukan kesalahan, Mia seharusnya tidak menabrakmu. Demi orang-orang keluarga Liu, kumohon padamu untuk memaafkan kami, keluarga Liu pasti akan meminta maaf kepadamu. Kumohon padamu, tolong biarkan orang-orang itu melepaskan Mike, tolong jangan menyakitinya. Kamu meminta orang-orang untuk menangkap Mike. Jenny tampak terkejut, menatap Rocky dengan murka, bertanya dengan amarah. Kalian malah mau menabrak Rocky. Saking kesalnya, wajah cantik Dewi pun berubah, dan dia dengan murka berkata, jika kalian menabrak orang, bahkan kalau mereka tidak mati, mereka juga akan cacat. Rocky kini dapat berdiri utuh di sini, itu pun sepenuhnya berkat keberuntungannya. Andrew juga tersadar kembali, dengan amarah melangkah ke depan, menunjuk Ando sambil membentaknya. Kamu benaran gila ya? Bisa-bisanya kamu ingin mencelakai menantuku. Aku salah. Aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh ini lagi. Mia juga berlutut sambil menangis terisak-isak. Kakak ipar, aku seketika hanya kehilangan akal sehatku saja. Demi kakak Dewi, kumohon padamu untuk mengampuni kamu dan lepaskan kakakku. Oh, Mike telah ditangkap, aku pun tidak tahu tentang hal ini. Rocky dengan dingin mengatakannya. Melihat Rocky tampak tidak peduli, Ando pun segera meminta bantuan Jenny. Jenny, Mia saat itu salah menginjak pedal gasnya, dia juga tidak sengaja menabrak Rocky. Tolong bantu aku memberitahu menantumu untuk mengembalikan Mike. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Liu, jika ada sesuatu yang terjadi padanya, keluarga Liu juga akan berakhir. Jenny tidak menyangka Rocky memiliki nyali yang besar, sampai-sampai berani menangkap Mike. Dia pun juga menjadi takut. Mike adalah cucu kesayangan Nyonya Tua, jika ada sesuatu yang terjadi padanya, Nyonya Tua pasti akan membunuh diri. Jenny pun segera menegurnya. Rocky, nyalimu besar sekali ya, beraninya kamu mencari orang untuk menangkap Mike. Kuberitahumu ya, kamu cepatlah kembalikan Mike, jika mereka sampai menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan pernah mengampunimu. Dewi dengan murka berkata, Bu, kenapa kamu hanya peduli dengan Mike saja? Rocky hampir akan ditabrak mati oleh mereka. Jenny berkata, kamu lihatlah dia masih dapat berdiri baik-baik di sini, apakah ada yang salah dengannya? Mike adalah pewaris keluarga Liu. Tanpa dia, apa yang terjadi dengan perusahaan Alpha untuk kedepannya? Dia pun masih mengandalkan sedikit saham perusahaan Alpha di tangannya untuk bisa mendapatkan dividen dana pensiun, makanya dia tidak berani menyinggung Nyonya Tua karena takut dia akan menarik kembali sahamnya. Mike yang mencari masalahnya sendiri, dia telah ditangkap orang, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Rocky selesai mengatakannya, dia berbalik badannya, mengabaikan omelan Jenny, langsung pergi ke ruang tamu, mengabaikan beberapa orang itu. Dia hanya menyuruh Samuel untuk memberi pelajaran kepada keluarga Liu. Mengenai kenapa Mike ditangkap, itu pun karena Mike memiliki hutang judi, dan itu sedikit pun tidak ada hubungan dengan dia. Melihat Roku telah pergi, Jenny dengan murka berdiri di depan pintu sambil memarahinya. Berani sekali kamu mengabaikan perkataanku ya. Dewi dengan dingin berkata, Bu, kita seharusnya menyelidiki mengapa mereka mau menabrak Rocky.
Mereka jelas-jelas tidak sengaja. Jenny pun membantahnya. Tapi dia seharusnya juga tidak boleh mencari orang untuk menangkap Mike. Dewi dengan dingin berkata, mereka juga tidak memiliki buktinya. Jika mereka mengatakan bahwa Rocky yang melakukannya, apakah kamu akan percaya? Jenny seketika terdiam. Memang benar, jika menantunya benaran memiliki kemampuan seperti itu, apakah dia masih akan menjadi orang yang tidak berguna seperti saat ini? Wajah Ando menjadi suram, dia dengan amarah bangkit berdiri. Dia datang untuk meminta maaf dan bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Dia pun sudah merendahkan dirinya untuk meminta maaf, tetapi bocah itu masih tidak merasa kasihan. Menyebalkan. Bab 186. Telah menyinggung orang hebat mana? Mia berdiri dan kesal berakta, ayah, menurutku tuan muda dari keluarga Lin, itu pastinya bukan yang Rocky. Sampah itu hanya mahir dalam seni bela diri saja, bagaimana mungkin dia bisa menyuruh Samuel, bukan? Sia-sia aku berlutut. Ando pun tersadar kembali dan mengamuk. Dia jelas-jelas hanya sampah yang bodoh dan tidak berguna. Jika dia benaran ingin berurusan dengan kami, dia akan melakukannya dari awal. Bagaimana mungkin dia baru akan melakukannya sekarang? Jika dia dari awal tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Rocky, dia pun tidak akan berpura-pura membuat dirinya tampak menyedihkan dan memalukan dirinya. Melihat mereka berdua menjelekkan Rocky, Dewi pun marah dan berteriak dengan amarah. Sudah selesai. Cepatlah pergi dari sini. Mia dengan dengki memelototi Dewi, menatapnya dengan jijik. Kamu malah berani membela orang luar dan bukannya orang dalam. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu ini masih merupakan anggota keluarga Liu atau bukan. Dewi saking kesalnya langsung berkata, Ando, bawalah putrimu yang tidak tahu malu ini keluar dari rumahku. Siapa yang tidak tahu malu? Mia tanpa berpikir panjang langsung mengangkat tangannya, menamparnya. Dewi sama sekali tidak menyangka bahwa kedua orang yang barusan berlutut di tanah itu akan tiba-tiba memukul dirinya. Dia pun tertegun di tempat. Ketika tamparan itu mengenai wajah Dewi, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari sampingnya, meraih lengan Mia. Kamu mau mati? Aku akan membantumu. Wajah Rocky menjadi dingin. Dia pun menggenggam erat tangan Mia. Sakit, tanganku mau patah. Mia menangis sambil merintih kesakitan, di mana pergelangan tangannya dicengkram erat oleh Rocky, seolah-olah tulangnya akan dipatahkannya. Roku pun mendorong Mia, membuatnya seketika terjatuh duduk di tanah. Mia pun memegangi tangannya yang telah mati rasa, lalu menangis terisak-isak. Berani-beraninya kamu memukuli putriku. Ando dengan murka berkata pada Jenny. Sekarang aku akan memanggil polisi, bilang bahwa Rocky dicurigai melakukan penipuan dan juga berkolusi dengan orang-orang bawah tanah. Semua villa dan mobil mewahnya adalah hasil dari penipuan. Jika kamu masih memiliki akal sehat, cepatlah suruh putrimu bercerai dengannya, jika tidak, kalian juga harus bersama-sama masuk ke penjara. Jika dia menceraikannya, keluarga Liu juga akan memberi kalian yang kompensasi seharga 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Jenny menarik napas dalam-dalam. Karena takut akan membuat masalah dan juga tergoda oleh uang, dia pun segera mengangguk kepalanya. Aku dari awal memang ingin mereka bercerai. Mereka besok akan langsung bercerai. Rocky pun tersenyum tipis. Ando, kamu sebaiknya melihat dulu apakah keluarga Liu dapat memberikan uangnya atau tidak, bukan? Buk-buk. Lagi-lagi terdengar suara pintu digedor. Hehe, orang-orangku sudah tiba. Ando pun menyeringai lebar. Rocky, kamu sebaiknya jangan mengira hanya kamu satu-satunya yang bisa bermain curang di belakang. Aku juga ada pergi mencari banyak orang, dan rumahmu hari ini akan dihancurkan. Dia barusan sedang menunda waktunya, dan kenyataannya adalah dia diam-diam sudah mencari sekelompok preman. Setelah dia selesai berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan, maka begitu Rocky mengampuninya, para preman itu akan bergegas masuk dan menghancurkan semuanya. Jangan buka pintunya. Jerit Jenny ketakutan. Mia segera berlari ke pintu dan membukanya. Begitu melihat beberapa polisi sedang berdiri di luar pintu, wajahnya menjadi suram. Senyum kemenangan Ando pun menjadi kaku. Seorang petugas polisi melirik ke arah Mia dan dengan serius berkata, apakah Anda adalah Mia?
Iya, betul, ada apa? Orang tersangkanya sudah dikonfirmasikan, tangkap dia. Sepasang borgol yang mengkilap langsung memborgol pergelangan tangan Mia. Ah! Mia pun menjadi panik dan tiba-tiba menjerit ketakutan. Ayah, ada apa ini? Ando juga tertegun melihatnya. Dia, dengan cemas sekaligus murka, segera bergegas ke sana, tersenyum dengan amarah. Putriku selalu taat dengan hukum, apakah kalian tidak salah menangkap orang? Oh iya, di sini ada orang yang bernama Rocky, aku melaporkannya atas penipuan dan juga berkolusi dengan orang-orang bawah tanah, dan bahkan berencana untuk mencelakai putriku, jadi orang yang seharusnya kalian tangkap itu dia. Apakah Anda bernama Ando? Ayahnya Mia. Tanya seorang polisi. Ando tercengang sejenak. Betul. Polisi itu langsung bertukar pandang dengan beberapa rekannya, lalu berteriak dengan suara nyaring. Bawalah dia juga. Ando saking terkejutnya hampir lumpuh di tempat. Dia pun segera memohon dengan berkata, apakah ada kesalahan pemahaman, Aku tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang memberikan bukti bahwa Mia telah menipu banyak uang dari putra orang-orang kaya. Ando pun dicurigai melakukan pencucian uang, selain itu, jumlah penggelapan pajak Anda telah mencapai 80 miliar rupiah. Silakan Anda menjelaskannya di kantor polisi. Apa, Mia sebenarnya melakukan penipuan? Dan bahkan dengan banyak pria. Dewi tampak terkejut. Jenny pun membuka mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa. Dia sama sekali tidak menyangka Mia, putri dari keluarga Liu, akan melakukan usaha semacam ini. Ketika mendengar bahwa ayahnya telah terungkap, dia langsung terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar, terisak-isak sambil menjerit. Aku hanya bermain-main. Kalau tidak, dari mana aku bisa mendapatkan uangnya untuk membeli begitu banyak tas bermerek? Tidak, itu tidak mungkin. Ando menjadi panik, sudah tidak lagi peduli dengan skandal putrinya. Bagaimana mungkin penggelapan pajaknya bisa sampai disebarkan oleh orang? Siapa yang melakukannya? Dengan kemampuan yang hebat ini, dia malah mengungkapkan kebenaran di balik semua usaha keluarga Liu. Sebenarnya mereka telah menyinggung siapa? Wajah Ando tampak suram. Dia tidak berhenti bertanya dalam pikirannya, sebenarnya keluarga Liu telah menyinggung siapa? Jika dia tahu, dia pasti akan berlutut di kakinya, mati-matian memohon ampun. Rocky berdiri di sebelah, tersenyum samar. Dia sama sekali tidak perlu melakukan banyak upaya untuk mengungkap kebenaran di balik keluarga Liu. Karena Ando tidak bisa dibunuh, maka biarkan saja keluarga Liu mengulangi kesalahan yang sama seperti keluarga Gao. Menghancurkan keluarga Liu merupakan hal yang jauh lebih mudah daripada membereskan keluarga Gao. Tak ada seorang pun dari keluarga Ando yang bersih, semua perbuatan mereka di belakang pun jahat, mengungkapkan sedikit kejahatan mereka pun akan cukup membuat mereka dipenjara. Kedua ayah dan putri itu terduduk lemas di tanah, menangis sambil menjerit. Mereka, seperti anjing mati yang diseret, dibawa masuk ke mobil polisi. Astaga, keluarga Liu telah menyinggung orang hebat yang mana? Jenny terduduk lemas di tanah, terbengong. Jika keluarga Liu bangkrut, bagaimana dengan sahamnya? Bagaimana dengan uang pensiunnya? Dewi dengan dingin berkata, Bu, mereka sendiri yang mencari masalah. Siapa suruh mereka mau menabrak Rocky, mereka memang pantas mendapatkannya. Andrew pun menghela napasnya. Apapun yang terjadi, Ando tetap adalah kakak kandungnya. Bahkan jika hubungan itu telah diputuskan kan, hubungan darah pun tidak dapat diputuskan. Akhirnya sudah tenang. Ayo kembali tidur. Rocky, dengan sikap acuh tak acuh, membalik badannya, berjalan kembali ke kamar. Andrew pun bangkit dan bergegas keluar. Tidak, karena keluarga Liu telah mengalami masalah sebesar ini, aku harus segera pergi ke kediaman keluarga Liu. Aku juga ikut. Jenny segera mengatakannya. Dia pun masih peduli dengan sahamnya. Ibu. Ketika melihat orang tuanya pergi, Dewi hanya bisa segera mengikutinya mereka, dan berkata pada Rocky. Aku akan menemani ibu. Kamu awasilah rumah dan jangan sampai membuat masalah lagi. Apakah kamu juga akan pergi ke kediaman keluarga Liu? Tanya Rocky, terkejut. Dewi menghela napas dan berkata, ayah dan ibuku itu berpandangan sempit, apalagi ibuku.
Aku takut dia akan bertindak tanpa berpikir dan lagi-lagi membuat masalah. Kami malam ini kemungkinan akan menginap di kediaman keluarga Liu, tidak akan pulang. Rocky terdiam sejenak. Bolehkah aku ikut bersama kalian? Dewi pun menggelengkan kepalanya. Nyonya tua saat ini sedang murka, takutnya dia akan semakin marah ketika melihatmu. Rocky pun hanya bisa menyerah. Tampaknya karena pertunjukan jenaka ini, dia lagi-lagi tidak dapat tidur bersama istrinya.